Halo teman-teman, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mau beribadah sama Tuhan, kita mau berdoa, minta Tuhan penuhi hati kita dengan Roh Kudus-Nya, memberikan kita kerinduan, memberikan kita haus akan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh datang ke hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan kami firman. Firman itu tertanam di hati kami. Dan Tuhan ajarkan bagaimana kami bisa punya hati yang lembut, seperti tanah yang subur, yang menerima benih itu, dan benih itu bertumbuh Tuhan. Kami melakukan firman yang kami dengar. Tuhan berikan kami kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Berkati Kak Simpson yang akan membawakan firman Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan, biar Roh Kudus ada di antara kami, memberikan kami pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita nyanyikan sebuah pujian, judulnya Hadirat-Mu Memenuhiku. Ya, mari kita rindu pada Tuhan. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Dan mau di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan kita, dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya
kemuliaan-Mu. Mari kita bersyukur sama Tuhan, udah begitu baik memberikan kita pagi ini kesehatan, memberikan kita hari ini kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Ini adalah saatnya kita mencari wajah Tuhan, mensyukuri semua berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kau adalah Allah yang begitu mulia. Kau adalah Allah yang begitu besar, Tuhan. Bagaimana mungkin kami yang begitu tidak mengasihi Tuhan, begitu selalu melupakan Tuhan, tapi Kau selalu dekat dengan kami. Kau terus menunggu, memperingatkan kami, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Menuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan pagi ini, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kebaikan-Mu semata. Kau tidak pernah merencanakan yang buruk. Kau tidak pernah merencanakan yang buruk itu. Menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin ajak kita untuk berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari seorang nabi yang sudah Kau pilih dan Kau izinkan sampai hari ini kami boleh membaca kisahnya. Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami, dan biarlah Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini Papa akan kasih firman Tuhan yang asalnya dari Tuhan. Nah, kalian tangkap 3 poin, ya, tangkap 3 hal penting yang kalian masih bisa ingat. Jangan sampai firman ini jatuh di tanah yang berduri, jatuh di tanah yang berbatu, atau jatuh di tanah yang sama sekali tidak subur. Tapi biarlah firman ini bertumbuh dengan cara kalian ingat 3 hal yang Koko sampaikan hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal firman hari ini, Koko mau bahas mengenai Nabi Yeremia. It's amazing to know him. Nah, minggu lalu, Lause Dewi bahas soal Nabi Yesaya. Ada yang masih ingat gak? Ada yang masih ingat gak apa yang dikabarkan pada minggu lalu? Kalau kalian masih ingat, Nabi Yesaya memperingatkan tentang pembuangan kerajaan Yehuda ke Babel. Apa itu kerajaan Yehuda? Apa bedanya dengan kerajaan Israel? Kenapa jadi ada Israel dan Yehuda? Minggu lalu sudah pernah dijelaskan sama Lause Dewi. Kalau kerajaan Yehuda adalah kerajaan di sebelah selatan dan kerajaan Israel di sebelah utara. Itu yang terjadi pada zaman setelah Raja Salomo, di mana Israel terpecah menjadi 2.
menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, saat ini Koko akan men-sharingkan mengenai Nabi Yeremia. Nah, siapa sih Nabi Yeremia? Kalau kalian tahu, di Alkitab ada kitab Yeremia, ada kitab Ratapan. Nah, kitab Ratapan itu yang tulis juga Nabi Yeremia. Nabi Yeremia disebutkan sebagai seorang nabi yang terus meratap. Kenapa ya? Apakah Nabi Yeremia cengeng? Apakah Nabi Yeremia suka nangis? Kita mau lihat sama-sama apa yang ditulis di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya, Koko mau kenalin kalian sama siapa itu Yeremia. Siapa sih Nabi Yeremia? Nabi Yeremia dipanggil menjadi Nabi Allah ketika dia masih sangat muda loh. Biasanya Nabi dipanggil Tuhan itu umurnya sekitar 30-40 tahun baru dipanggil Tuhan. Yesus saja ketika memulai pelayanannya umur 30 tahun. Ya. Nah, Nabi Yeremia dipanggil Tuhan ketika dia masih umurnya di bawah 20 tahun. Ini menurut penyelidikan, ya. Menurut analisa para peneliti Alkitab bahwa Nabi Yeremia dipanggil kira-kira usianya masih belasan tahun loh. Nah, ketika Allah memanggil Nabi Yeremia yang masih sangat muda, mungkin seusia kalian yang lihat hari ini, jauh lebih muda dari Koko. Tapi Nabi Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi. Apa itu nabi? Nabi adalah orang yang menyampaikan pesan Allah. Allah bicara sama dia secara spesial, dengan spesifik. Dan Nabi dipanggil untuk menyampaikan. Nah, Yeremia waktu itu berumur sangat muda. Siapa sih Yeremia? Yeremia adalah anak seorang imam Hilkia dari Anatot. Yeremia lahir dan dibesarkan di Anatot, di kota Anatot, yang menjadi desa para imam. Banyak orang-orang yang mengenal Allah di situ. Jaraknya sekitar 6 km dari Yerusalem. Yeremia ada di kalangan orang-orang Kristen. Sama seperti teman-teman di hari ini. Ada yang mamanya Kristen, ada yang sekolah di sekolah Kristen. Jadi Yeremia udah gak asing mendengar kabar mengenai Mesias. Yeremia udah gak asing mendengar mengenai Allah dan semua yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah Tuhan. Nah, ketika Allah memanggil Yeremia untuk menjadi alatnya, bayangin nih, umurnya masih sebesar kalian. Dan dia mendengar Tuhan memanggil dia untuk menjadi penyampai berita yang disampaikan langsung oleh Tuhan. Yeremia takut. Kalau kita mau dengar, mau tahu siapa itu Yeremia, kita mau lihat di Yeremia 1 ayat 5-9. Yuk kita buka sama-sama Yeremia 1 ayat 5-9. Bunyinya begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Yeremia, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi raja. Aku telah menetapkan engkau menjadi raja. Sebentar ya. Sorry, kepencet. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya ini aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku lagi. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya Yeremia secara langsung. Tuhan berfirman kepadaku, kata Yeremia, sesungguhnya aku, Tuhan, menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Luar biasa. Apa sih yang kau lihat di sini? Ketika Tuhan memberikan firman-Nya, firman-Nya itu adalah untuk didengar, diyakini, dipercayai, dan dikabarkan lagi kepada orang-orang yang tidak mengetahui firman itu. Nah, suara Tuhan terus terdengar. Suara Tuhan memimpin Yeremia untuk memperkatakan berita yang tadi itu. Yang disampaikan oleh Tuhan. Jangan takut. Jangan takut oleh mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan mereka.
Nah, saya ingin kita sama-sama selidiki siapa itu Yeremia di sini. Bagaimana sih dia melayani Tuhan setelah dia dipanggil Tuhan? Poin yang pertama adalah Yeremia fix. Kita tahu dia adalah orang yang suka ngomong. Tapi ketika dia dipanggil untuk menjadi pemberita firman Tuhan, dia menjadi orang yang taat. Koko dulu punya seorang bapak rohani. Ya. Bapak rohani Koko itu gak suka ngomong dulunya. Dia bilang selama dia sekolah, dia punya teman dekat itu paling cuma 2-3 orang. Kalau ada teman lain ngajakin dia ngomong, dia gak mau jawab. Dia paling gak suka ngomong sama orang. Kalau ada orang tanya, dia gak mau panggil. Tapi ketika Tuhan panggil dia, ayo, sekarang dia menjadi seorang pengkhotbah loh. Dia menjadi orang yang suka mengomong kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, sama kayak Yeremia. Mungkin ini salah satu kelebihan Yeremia. Karena dia gak suka ngomong, jadi dia ngomong apa adanya. Dia tegas. Dia menegur bangsa Yehuda. Dia menegur dengan keras, tapi disertai kasih. Ini poin pertama yang Koko dapat dari Yeremia. Kalau kalian sempat baca Yeremia, kalian tahu kalau Yeremia adalah orang yang gak suka basa-basi. Apa yang dia dengar dari Tuhan, langsung dia katakan. Ucapannya keras, pedas, nyebelin kadang-kadang buat orang yang mendengarkan. Yeremia berani, bahkan dia berani mengecam. Apa itu mengecam? Dia menghadik dengan tegas, gitu ya. Ini gak benar. Contoh, perzinahan rohani yang dilakukan pada saat itu. Mereka menyembah Tuhan, tapi di belakang mereka juga menyembah barang-barang yang mereka punya. Mereka menyembah berhala-berhala mereka. Mereka menindas fakir miskin. Mereka menindas orang-orang yang miskin dan hanya memberi kepada orang-orang yang kaya. Bukankah sama seperti kita hari ini? Namun ini sangat membedakan Nabi Yeremia. Yeremia bukan hanya tegur-tegur saja, tetapi Yeremia punya hati yang penuh kasih. Dari mana kita tahu? Yuk baca Yeremia 1 ayat 19. Yeremia bilang apa di situ? Aduh, dadaku. Aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku. Jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Ada yang lain, Yeremia bilang begini di Yeremia 9 ayat 1. Sekiranya kepalaku penuh dengan air, dan mataku menjadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan mengasihi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Ayat ini bilang apa sih sama kita? Yeremia bukan hanya main tegur-tegur saja. Alasan dia menegur itu kasih. Apa yang membedakan? Nah, Koko dulu waktu Koko zaman SMA kali ya, ada satu istilah ya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak suka gitu ya, kita ngomong MLDL. Tau nggak artinya apa? Masalah lo, derita lo. Alias, gue nggak pusing. EGP. Emang gue pikirin. Nah, orang-orang yang menegur seperti itu, dia tidak punya kasih. Kalau orang itu tidak mau taat, dia akan segera menyerah. Tetapi Yeremia tidak. Kenapa? Dia tahu kalau orang-orang tidak taat, akibatnya itu mengerikan. Makanya dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Dia tidak menyerah. Kenapa? Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Adalah Allah yang tidak akan mengingkari apa yang dia katakan. Kalau Allah mengatakan dia akan membinasakan orang yang tidak mau taat, dia akan binasa. Binasa itu mengerikan, teman-teman. Nah, Yeremia gak main tegur-tegur saja. Alasan dia menegur itu kasih. Hari ini kita bisa belajar dari Yeremia. Kita gak hanya menegur-negur saja. Dan ketika kita tahu itu baik, kita bukan hanya menegur, tapi kita mendoakan dengan cara bagaimana? Kita berkeluh kesah sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang ini saya sudah sharekan mengenai yang baik, mengenai Kristus, mengenai hidup yang benar. Kenapa dia tidak mau berubah ya Tuhan? Tolong berbelas kasihanlah sama dia. Beri dia waktu lagi. Beri saya kesempatan lagi untuk menegur orang itu. Inilah namanya menegur dengan kasih. Bukannya EGP. Bukannya mengatakan, yang penting saya tahu. Dia nggak tahu nggak apa-apa. Oh,
firman yang diberitakan kepada kita adalah untuk diteruskan. Masalahnya, apakah kita punya firman? Atau kita cuma dengar di sini dan keluar lewat sini? Yeremia nggak seperti itu loh. Hal yang kedua, ini yang menarik sekali. Ketaatan Yeremia membuat dia sedia untuk menjadi alat peraga Tuhan dalam pemberitaan Injil. Ketika Yeremia taat sama Allah, dia bukan cuma taat di sini, tetapi dia taat melakukan firman Tuhan. Waktu itu Yeremia diperintahkan Allah untuk menyampaikan berita toh. Yeremia bisa aja bilang, beritakan kata-kata, aku nggak mau yang lain. Tapi di sini Tuhan memberitakan kepada dia untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Dan hal-hal ini agak lucu deh, kita sama-sama lihat. Yang pertama, Yeremia diperintahkan Allah untuk Yeremia diperintahkan Tuhan untuk membeli ikat pinggang dari kain lenan. Buat apa ya? Dan perintahnya lucu katanya. Yeremia, pergilah ke sungai Efrat, sembunyikan ikat pinggang lenan di celah-celah batu di sana. Mari kita lihat Yeremia 13 ayat 1. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kali bunyinya. Yeremia, ambil ikat pinggang yang telah kau beli itu, dan sekarang ikatkan pada pinggangmu itu. Kemudian, pergilah segera ke sungai Efrat setelah beberapa lama untuk menyembunyikan di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, kata Yeremia, lalu menyembunyikan ikat pinggang itu di pinggir sungai Efrat seperti yang diberitakan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang telah kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat. Lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-bongakan atau kesombongan dari orang Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Jadi, yang pertama itu, Yeremia disuruh mengambil ikat pinggang lenan. Buat apa ya? Allah tidak memberitahu. Tetapi Yeremia taat saja. Yeremia tidak bertanya, ikat pinggang lenan, buat apa sih Tuhan? Nah, kalau firman Tuhan, Yeremia cuma punya satu pilihan. Dia hanya mau taat. Benda kedua yang Allah minta Yeremia untuk ambil adalah tanah liat. Caranya bagaimana? Yeremia disuruh pergi ke seorang tukang periuk. Akhirnya Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Di sana Yeremia menemukan seorang tukang periuk yang sedang membuat bejana. Tahu nggak kalian cara buat bejana? Kalau zaman sekarang tuh kayak kendi gitu, kendi dari tanah liat. Di sana Yeremia lagi melihat tukang periuk itu membuat, ya, dia dibuat mencong-mencong. Lalu gimana caranya? Tanah liatnya diambil, dia remas-remas, kemudian dia taruh lagi di mesin, dan dia buat lagi dari pertama. Diremas-remas, dihancurkan dulu, dibuat lagi dari pertama. Tapi harus tanah liat yang masih lembek. Bisa nggak tanah liat yang sudah keras dibuat lagi dihancurkan? Tidak bisa. Tanah liat yang sudah keras itu hanya bisa dihancurkan, nggak ada jalan lain. Kemudian Tuhan bilang begini,
Tuhan berfirman, jika bangsa Yehuda tidak mau bertobat daripada penyembahan berhalanya, ibadah palsunya, kemunafikannya, di mana mereka beribadah tapi hatinya nggak ada di situ, maka Allah akan, kalau mereka bertobat, maka Allah akan bersikap lembut terhadap mereka dan tidak mengirimkan bencana seperti yang Allah sudah beritahukan kepada Yeremia. Hari ini teman-teman, hari ini Koko sharekan firman Tuhan di sini, betul? Koko nggak tahu kalian lagi apa, betul? Yang jadi masalah adalah hati. Apa itu hati? Di mana pikiranmu berada? Apakah saat ini teman-teman benar-benar punya pikiran merindukan firman Tuhan? Kalau itu betul merindukan firman Tuhan, Tuhan akan berkati kalian. Kalian akan dimeteraikan firman Tuhan. Kalian akan diberi kekuatan untuk melakukannya. Berbeda dengan orang yang tidak punya hati untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa, minta hati yang rindu. Benda ketiga yang Allah minta Yeremia untuk ambil adalah buli-buli. Nah, ini menarik sekali. Dalam Yeremia 19 dikatakan, Yeremia, kamu ajak tua-tua kota dan beberapa imam tertua, yang paling tua yang kamu bawa. Kemudian bawa mereka ke lembah Ben Hinnom. Serukan penghukuman yang sudah ditetapkan kepada mereka. Hukumannya itu mengerikan, tahu nggak Tuhan bilang apa? Jadi hukumannya adalah seperti ini. Akan segera terjadi bila kalian tidak bertobat. Di mana musuh akan menyerang. Dan mengepung kota. Dan orang-orang yang terkepung di dalamnya akan memakan daging anak-anak mereka. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan dimakan oleh papa mamanya. Dan mereka sendiri akan dimakan oleh teman-teman mereka. Ngeri sekali. Nah, pertanyaannya, ada apa di lembah Ben Hinnom? Apa sih lembah Ben Hinnom? Ternyata, lembah Ben Hinnom itu adalah tempat orang Yehuda membakar ukupan atau persembahan korban bakaran kepada dewa-dewa. Dan kalian tahu nggak? Yang dipersembahkan adalah anak-anak mereka sendiri. Dan itu mendatangkan murka Tuhan. Di mana Allah menciptakan manusia bukan untuk seperti itu. Sembahlah Tuhan Allahmu saja, the one and the only. Di sana Tuhan mau bilang apa? Kalian pikir ketika kalian melakukan dosa, aku nggak lihat ya. Kalian pikir ketika kalian melakukan hal yang mendatangkan murkaku, aku nggak bertindak ya. Aku tahu dan itu mendatangkan sakit hatiku. Teman-teman, kemarin Koko lihat ya bahwa buli-buli ini bahasa aslinya adalah bakbuk namanya. Lucu ya, bakbuk. Nah, bakbuk ini harganya mahal. Bakbuk ini adalah sebuah kendi kecil yang berukuran sekitar 25 cm dan bentuknya mengerucut ke atas, dipakai. Nah, untuk bakbuk harganya itu cukup mahal, ya. Nah, di sini bakbuk yang mahal itu dihancurkan di hadapan bangsa Yehuda yang adalah umat pilihan, yang mendapat pernyataan spesial dari Allah, berharga di matanya, tapi tetap mendapatkan hukuman yang dahsyat kalau mereka tidak mau taat. Sama seperti bakbuk yang rusak, yang sudah mengeras dalam dosa, cuma satu pilihan, dihancurkan. Hari ini panggilan Tuhan juga sama. Jangan sampai dosa itu mengeraskan hati kita, membuat kita gak mau lagi tuh punya kerinduan. Apa sih rindu Tuhan? Aku mendingan rindu sama gameku, aku mendingan rindu pergi ke mall, aku mendingan rindu sama teman-temanku daripada rindu sama Tuhan. Kita gak tahu bisa rindu sama Tuhan itu apa rasanya. Minta deh sama Tuhan, rindu untuk menjadi alat Tuhan. Nah, Koko mau cerita sesuatu mengenai menjadi alat peraganya Tuhan. Kemarin Koko ketemu sama seorang kawan, ya, seorang kawanku itu bukan beragama Kristen loh. Dia ketika dulu sama Koko satu SMP bareng, jadi kita udah gak ketemu sekitar 20-an tahun. Kemarin kita ketemu dan dia share bagaimana dia ketemu Tuhan. Setahu Koko dia bukan orang Kristen. Nah, kemarin ketika ketemu kita malah sharing mengenai Kristus. Koko tanya, bagaimana kamu mengenal Kristus? Jadi gini ceritanya. Waktu dia SMA, dia pernah dikabarkan Injil mengenai Kristus sama seorang teman SMA-nya.
Dia datang ke gereja 1-2 kali. Habis itu dia udah males, sibuk, dan dia nggak merasa itu penting. Jauh lama berselang, setelah dia kerja, dia menghadapi satu masa di mana dia sangat sulit sekali hidupnya. Kerjaannya itu menekan dia. Dan dari dalam hatinya dia merasa, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku menjerit minta tolong kepada Tuhan. Dan waktu teman Koko itu menjerit kepada Tuhan, nggak sampai dalam hitungan menit, tiba-tiba orang yang pernah menginjili dia di zaman SMA dulu, tiba-tiba SMS dia, "Hai bro, apa kabar?" Teman Koko langsung menangis terseduh-seduh. Dia bilang, "Lord, you are so real. Kau ini Tuhan yang mana?" Dan ketika temennya itu telepon dia, temennya ajak teman Koko ke gereja. Dan teman Koko mengenal Tuhan di sana. Dan sekarang dia menjadi penginjil di Facebook. Dia menginjili orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang ada di Facebook. Dia ajak ngobrol, dia sharekan mengenai Kristus. Dia menjadi alat peraga Tuhan buat orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Sama seperti Yeremia yang mau dipakai menjadi alat peraga Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Hal yang ketiga yang kau dapat mengenai Yeremia. Yeremia bukan hanya menjadi alat Tuhan saja, tetapi dia mendapatkan pengakuan di sana. Ini salah satu hal yang aneh loh. Waktu itu Yeremia pernah berkata, Yeremia adalah orang yang gak disukai basically, karena dia mengatakan to the point, apa adanya. Pada satu hari, di Yeremia 37 ayat 17, Raja Zedekia menyuruh orang mengambil Yeremia dari penjara. Saking orang sebel sama Yeremia di penjara loh. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja kepada Yeremia di istananya. Kata raja, "Yeremia, adakah datang firman Tuhan dari Tuhan buat aku?" Jawab Yeremia apa? "Ada." Kata si raja, "Apa tuh?" Bunyinya, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Pingsan. The only thing yang bisa melepaskan Yeremia dari penjara, Yeremia tidak mau kompromi. Kalau Tuhan mengatakan kepada dia mengenai penghukuman, dia bicara apa adanya. Ini yang Koko yang dapatkan dari Yeremia. Yeremia gak kompromi loh. Padahal dia bisa mendapatkan kelegaan. Dia bisa keluar dari penjara. Dia bisa mendapatkan harta yang banyak dari raja karena dia menyenangkan hati raja dengan mengatakan apa yang salah. Tapi Yeremia gak mau kompromi. Yes is yes. No is no. Semua ini membuktikan bahwa meskipun Yeremia gak disukain orang karena dia berkata apa adanya, dia berkata apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, tapi itu tidak menjadikan Yeremia patah arang, stop mengatakan apa yang benar. Dia tetap fix, kalau Tuhan bilang begini, I'll do it. Inilah ciri-ciri seorang pemberita firman yang setia. Walaupun firman Tuhan itu gak enak, mungkin ditolak orang, tapi saya mau mengatakan apa yang benar, bukan apa yang baik. Saya mau mengatakan apa yang benar, bukan apa yang baik buat saya. Inilah pemberitaan. Jangan khawatir. Melakukan hal yang benar itu adalah panggilan kita. Dan sama seperti Tuhan berkata kepada Yeremia, "Jangan takut, aku akan menyertai engkau." Masih ingat ayat yang tadi? Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Ya, hari ini kita belajar dari Yeremia. Ada 3 hal, aku mau ulangi lagi. Yang pertama adalah Yeremia tidak hanya menyalah-nyalahkan orang, menegur. Tapi dia menyalahkan orang. Bukan menyalahkan orang, Dia menegur bangsanya dengan kasih. Tandanya apa? Dia tidak hanya kesal sama orangnya, tapi dia juga bersedih sama orangnya. Itulah kasih. Dia bersedih ketika orang itu tidak taat, tidak mau datang kepada Tuhan. Hal yang kedua, ketaatan Yeremia menjadi alat peraga dalam pengabaran Injil. Sama seperti teman Koko tadi, dia adalah orang yang temannya itu dipakai Tuhan. Koko nggak tahu, di saat teman Koko itu sedang hancur hatinya, bisa-bisanya orang yang pernah menginjili dia, SMS dia dalam hitungan menit. Itulah yang dipakai.
Kalau hari ini ada nama orang-orang yang Tuhan mau kalian doakan, doain. Ada nama orang-orang yang Tuhan ingin kalian mengabarkan Injil, kabarkan Injil. Mungkin teman kalian itu mau mengakhiri hidupnya karena dia tidak mengenal Tuhan. Mereka butuh Kristus, karena hanya Kristus yang bisa memberikan kedamaian di dalam hati. Hal yang ketiga, Yeremia mendapatkan pengakuan dari bangsanya. Meskipun bangsanya tidak suka sama dia, tapi kalau ada apa-apa, bangsanya pasti cari Yeremia, bertanya mengenai apa yang Tuhan katakan. Hari ini, apakah teman-teman kalian mengetahui Kristus dari kalian? Apakah ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka bisa ingat kalian? Kok ada teman-teman tertentu yang ketika mereka sulit, ketika merasa mereka jauh dari Tuhan, mereka cari kokoh. Mereka mau bersama-sama berdoa. Mereka minta diingat di dalam doa. Yuk, mari sama-sama kita menjadi sama seperti Yeremia, yang benar-benar mengikut Kristus, apapun yang menjadi harganya. Koko ingin kita nyanyikan sebuah pujian. Ya. Pujian ini kita mau sama-sama nyanyikan. Mengikuti Yesus judulnya. Ya. Koko ingin sama-sama kita menyanyikan pujian ini, biar pujian ini menjadi sama-sama menjadi apa yang kita bisa ingat. Nah, pujian ini judulnya adalah mengikuti Yesus. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Nah, kita mau sama nyanyikan pujian ini ya. Judulnya adalah mengikuti Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama seperti Yeremia, dia melepaskan haknya untuk mengikut Kristus, untuk mengabarkan Injil, menjadi nabinya Allah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Rohku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lekis anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengenal Yeremia. Yeremia yang adalah nabi yang benar-benar taat. Dia tidak melihat umurnya muda, tapi yang mau dia tahu adalah siapa yang dia percaya untuk mempercayakan firman itu kepada dia. Kalau hari ini Tuhan ada anak-anak muda ini yang mendengarkan firman hari ini yang kau mau panggil menjadi penyampai beritamu, pakai mereka yang mau saat ini. Di hati mereka mengatakan mau Tuhan. Kau lihat hati-hati ini dan jawab doa mereka. Tuhan, sama seperti Yeremia yang tidak mau kompromi. Sama seperti Yeremia yang mau menjadi alat peraga Engkau. Menjadi kitab yang terbuka, yang dapat dilihat semua orang. Bahwa dia adalah orang yang benar, yang menyampaikan firman yang benar. Jadikanlah kami semua yang rindu untuk menjadi pekabar Injil ini. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendapatkan pesan-Mu. Dan biarlah Tuhan, Kau temukan kami setia untuk berharap mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kalau Yeremia yang muda ini Kau bisa panggil kami untuk menjadi orang yang tidak kompromi sama kebenaran. Bukan hanya mencari apa yang baik buat kami, tapi mencari apa yang benar di hadapan Tuhan. Biar firman menjadi nyata dalam setiap keputusan kami, dalam setiap pikiran kami, dalam setiap apa yang kami lakukan terhadap orang lain. Itu semua mencerminkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. See you next week.